Pemirsa, pemerintah membuat postur RAPBN 2026 dengan target yang ambisius. Proyeksi pendapatan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah, salah satunya dari penerimaan pajak yang ditargetkan nilainya 2.357,7 triliun rupiah atau tumbuh 13,5%. Mulai perlindungan sosial. Postur RAPBN 2026 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta. Postur APBN 2026 dengan proyeksi pendapatan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah atau tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini didorong oleh optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai meski PNBP sedikit mengalami penurunan. Tak hanya itu, pencapaian juga ditargetkan dari peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak ditargetkan sebesar 2.357,7 triliun rupiah, yang berarti harus bisa tumbuh sebesar 13,5%. Angka ini diakui sendiri cukup tinggi dan ambisius menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana agenda prioritas Presiden yakni ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta, percepatan investasi dan perdagangan global semuanya masuk di APBN. Sementara di sisi pembiayaan, defisit APBN diperkirakan sebesar 638,8 triliun rupiah atau 2,48% dari PDB. Angka ini turun 3,5% lebih rendah dibanding defisit 2025. Kementerian Keuangan berupaya agar APBN tetap dalam situasi yang sehat. Ya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk tiap pos kementerian dan lembaga dalam RAPBN tahun depan. 10 kementerian dan lembaga menerima anggaran jumbo hingga ratusan triliun rupiah, di mana Badan Gizi Nasional mendapat alokasi anggaran terbesar. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 mengusulkan anggaran belanja mencapai total 1.498,25 triliun rupiah untuk 102 kementerian dan lembaga. Dari jumlah tersebut, 10 kementerian dan lembaga mendapat porsi anggaran yang fantastis. Badan Gizi Nasional masih memimpin urutan teratas penerima anggaran dengan usulan mencapai 268 triliun rupiah atau naik dibandingkan outlook tahun ini. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan program makanan bergizi gratis yang anggarannya melesat hingga 335 triliun rupiah tahun depan. Lalu ada Kementerian Pertahanan yakni sebesar 185 triliun atau turun dibandingkan outlook 2025. Kepolisian RI mendapat 145,7 triliun, disusul Kementerian PUPR 118,5 triliun. Anggaran Kementerian PUPR tahun depan kembali naik dengan harapan bisa meneruskan proyek-proyek infrastruktur yang sempat terhambat karena efisiensi tahun ini. Lalu ada Kementerian Kesehatan di posisi kelima dengan 114 triliun rupiah. Di posisi ke-6 ada Kementerian Agama dengan anggaran 88,8 triliun rupiah dan Kementerian Sosial 84,4 triliun. Di sektor pendidikan, Kemendiktissaintek mendapat 61 triliun rupiah, sedangkan Kemendikdasmen 55 triliun. Di urutan ke-10 adalah Kementerian Keuangan dengan anggaran 52 triliun rupiah. Total anggaran ke-10 kementerian lembaga itu pun mencapai 1.172 triliun rupiah atau 78% dari total belanja yang dialokasikan. Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Optimisme tersebut didasari dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 2026 mencapai 5,4%. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden optimis target pertumbuhan bisa tercapai. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026
ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Pemerintah akan mendorong peran APBN lebih proporsional, diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran danantara termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Pemerintah juga akan terus mendorong skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN. Pemerintah menyampaikan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan. Hal ini ditunjang oleh indikator positif dan berlanjutnya pemberian stimulus ekonomi. Pemerintah sangat optimis ekonomi Indonesia dari sisi pertumbuhan ekonomi akan tumbuh positif dan moncer pada semester 2 2025 dan pada tahun 2026. Hal ini diyakini dari sejumlah indikator positif yang terus dijalankan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis sejumlah faktor capaian kinerja dari semester 1 2025 sebagai modal bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi. Mulai dari realisasi investasi yang tercatat terus meningkat mencapai 924 triliun rupiah, impor barang modal yang naik 32,5% secara year on year, dan belanja modal pemerintah yang turut naik sebesar 17,94%. Terlebih lagi dukungan ekonomi kebijakan akomodatif terus dilakukan secara kontinu demi menambah confidence dari para investor. Optimisme pertumbuhan akan lebih membaik di semester 2 dan di tahun 2026. Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32%, belanja pemerintah juga naik 17,94% secara year on year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester 2 hingga tahun depan. Di samping itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar 61 triliun rupiah pada semester 1 2025 yang terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan akan mendukung stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2025. Sementara dari sisi kerjasama perdagangan dan investasi, Erlangga juga merespon adanya perjanjian kerjasama IEU-SEPA yang dalam proses terkait keanggotaan Indonesia di OECD yang dipandang mampu meningkatkan perdagangan internasional.